Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai kas dan rekening giro Bank Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Vita Dwi Permatasari NPM 026, saya sendiri Aca Fitriana NPM 070, dan ada Dian Puji Rahayu NPM 078. Yang pertama di sini ada kas. Kas adalah mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Di sini yang termasuk dalam kas adalah mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang untuk penukarannya kepada Bank Indonesia. Sedangkan yang tidak termasuk dalam kas yaitu emas batangan dan mata uang emas serta valuta asing yang tidak berlaku lagi. Di sini kas perlu diatur agar tidak terjadi kekurangan dalam memenuhi kewajiban bank dan tidak berlebihan, yang dimana kas yang berlebihan ini akan menimbulkan biaya opportunity. Oleh karena itu, agar bank bisa mengendalikan kas, perlu adanya informasi mengenai posisi atau saldo kas. Di bawah ini ada 3 penyebab perubahan saldo kas pada bank. Yang pertama, penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Untuk transaksi ini, nasabah bisa melakukan penyetoran, pengambilan tabungan, penguangan cek, penerimaan permohonan kiriman uang, penerimaan kiriman uang, penerimaan pembukaan deposito, pembayaran deposito, dan sebagainya. Penyebab yang kedua yaitu penyetoran kepada atau penarik dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Yang ketiga, penggunaan untuk transaksi intern bank, misalnya untuk dana kas kecil, pembayaran biaya-biaya operasional, biaya gaji, dan lain sebagainya. Khusus untuk rekening kas, sering menampung pengiriman uang secara fisik dari suatu bank ke bank lain atau dari suatu cabang ke cabang lain. Berikut adalah contoh transaksi kas. Tanggal 15 Mei 2018, Bank Mitra Niaga Semarang mengirimkan uang tunai secara fisik ke Bank Mitra Niaga Cabang Solo sebesar 1 miliar. Jurnal yang dicatat oleh cabang Semarang yaitu rekening antar kantor cabang Solo sebesar 1 miliar di debit, lalu kas sebesar 1 miliar di kredit. Sedangkan jurnal yang dicatat oleh cabang Solo yaitu kas di debit sebesar 1 miliar, lalu rekening antar kantor cabang Semarang sebesar 1 miliar di kredit. Lalu di sini ada kas kecil atau petty cash. Petty cash adalah dana khusus yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil, di mana pengeluaran yang relatif kecil ini sebagian besar terjadi di internal bank dan perlu dibukukan tersendiri dalam rekening dana kas kecil. Pencatatan petty cash ini memiliki 2 sistem. Yang pertama, sistem dana tetap, yaitu impress fund system. Di sini transaksi dana kas kecil dapat meliputi pembentukan, pemakaian, dan pengisian dana kas kecil. Dalam sistem ini, pada saat pembentukan dana kas kecil, bank akan mencatat debit dana kas kecil, dan selanjutnya pemakaian kas kecil tidak di jurnal tetapi hanya diarsip, sehingga saldo dana kas kecil akan tetap bila arsip tersebut diperhitungkan. Jadi di sini yang berubah hanya komposisi kasnya, karena komposisi kas menjadi uang tunai dan arsip yang bernilai untuk ditukarkan pada saat pengisian kembali. Jumlah uang berkurang tetapi bukti pemakaiannya bertambah sehingga secara absolut tetap. Pada saat pengisian kembali, bank akan mendebit biaya-biaya yang tetap dikeluarkan dan mengkredit rekening kas. Sedangkan dengan sistem dana berfluktuasi atau fluctuating system, pada sistem ini bank tetap akan mendebit dana kas kecil dan mengkredit kasnya pada saat pengisian. Pada saat pemakaian, kas kecil akan didebit biaya-biaya atau hutang bersangkutan yang dikeluarkan dan mengkredit rekening dana kas kecil. Sedangkan pada saat pengisian kembali berarti akan menambah dana kas kecil yang belum dipakai dengan cara mendebit rekening dana kas kecil dan mengkredit rekening kas. Lalu selanjutnya ada giro Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik bank umum dalam rupiah atau falas di Bank Indonesia. Dengan giro Bank Indonesia, bank dapat membiayai transaksi antar cabang atau antar bank melalui penyelesaian clearing atau transfer. Semakin banyak transaksi, semakin sering mutasi
giro Bank Indonesia. Saldo giro harus memenuhi ketentuan BI mengenai giro wajib minimum. Transaksi giro Bank Indonesia lebih banyak berkaitan dengan transaksi clearing atau nota debit atau kredit, pemindahan buku, pengambilan, dan penyetoran tunai ke BI. Giro BI dalam falas dicatat berdasarkan kurs BI yang berlaku saat itu. Lalu di sini ada giro wajib minimum BI. Giro wajib minimum adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar presentasi tertentu dari pihak dana ketiga. Di sini setiap bank wajib memelihara yang pertama rekening giro Bank Indonesia yang merupakan saldo rekening giro milik bank yang bersangkutan yang berada di Bank Indonesia. Lalu yang kedua rekening giro dalam rupiah yang merupakan rekening giro dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek Bank Indonesia, biljet giro Bank Indonesia atau saranan lainnya. Lalu yang ketiga rekening giro dalam falas yang merupakan rekening giro dalam falas yang penarikannya dapat dilakukan dengan cara pemindah bukuan atau saranan lainnya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Vita Dwi Permatasari NPM 026. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai kriteria pemenuhan GWM atau giro wajib minimum. Nah, yang pertama yaitu GWM dalam rupiah itu ditetapkan sebesar 5% atau 5/100 dari DPK dalam rupiah. Nah, GWM dalam rupiah sebesar 5% itu wajib dipenuhi oleh seluruh bank tanpa memperhatikan sejumlah DPK dalam rupiah yang dimiliki. Kemudian yang kedua, itu selain memenuhi kriteria 1, maka bagi bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 1 triliun rupiah sampai dengan 10 triliun rupiah itu wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% dari DPK dalam rupiah. Nah, contohnya yaitu bank mempunyai DPK dalam rupiah 5 triliun rupiah, maka bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar 5% dari 5 triliun rupiah ditambah dengan 1% dari 5 triliun rupiah. Kemudian yang B, itu bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 10 triliun rupiah sampai dengan 50 triliun rupiah itu wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% dari DPK dalam rupiah. Nah, contohnya bank mempunyai DPK dalam rupiah itu sebesar 25 triliun rupiah. Nah, bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar 5% dari 25 triliun rupiah ditambah dengan 2% dari 25 triliun rupiah. Kemudian yang C, itu bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 50 triliun rupiah itu wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% dari DPK dalam rupiah. Nah, contohnya bank mempunyai DPK dalam rupiah sebesar 55 triliun rupiah. Nah, bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar 5% dari 55 triliun rupiah ditambah dengan 3% dari 55 triliun rupiah. Kemudian yang D, itu bank yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan 1 triliun rupiah itu tidak dikenakan kewajiban tambahan GWM sebagaimana dimaksud dalam poin A, B, dan C. Kemudian yang ketiga, bahwa pemenuhan GWM sebesar 5% ditambah persentase tertentu atau pada poin 2A, 2B, dan 2C itu maka masih perlu ditambah persentase tambahan GWM terkait dengan posisi loan to deposit ratio atau LDR itu suatu bank dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, LDR bank yang berada di atas 90% akan dikenakan tambahan sebesar 0%. Kemudian LDR yang memiliki 75-90% itu akan dikenakan tambahan sebesar 1%. Kemudian LDR yang mencapai 60-75% dikenakan tambahan sebesar 2%. Kemudian LDR 50-60% akan dikenakan tambahan sebesar 3%. Kemudian LDR 40-50 dikenakan tambahan 4%. Dan LDR kurang dari 40% akan dikenakan tambahan 5%. Kemudian
Tata cara pemeliharaan dan perhitungan giro wajib minimum atau GWM. Nah, bank wajib memelihara GWM secara harian. Nah, kewajiban pemeliharaan GWM dan pemenuhan persentase GWM dihitung dengan membandingkan jumlah saldo rekening giro bank pada Bank Indonesia setiap hari dalam satu masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam satu masa laporan pada 2 masa laporan sebelumnya. Nah, formula perhitungan persentase GWM adalah sebagai berikut. Jumlah harian saldo rekening giro bank yang tercatat di Bank Indonesia setiap hari dalam satu masa laporan per rata-rata harian jumlah DPK bank dalam satu masa laporan pada 2 masa laporan sebelumnya dikali dengan 100%. Nah, persentase GWM bank dalam rupiah atau valuta asing tersebut didasarkan pada DPK bank sebagai berikut. Yang A, yaitu GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai 7 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan sebelumnya. Kemudian yang B, GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya. Kemudian yang C, GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama. Kemudian yang D, GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama. Nah, sebagai catatan bahwa informasi mengenai DPK diperoleh dari data DPK yang disampaikan bank kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang laporan berkala bank umum, sedangkan informasi mengenai saldo rekening giro bank pada Bank Indonesia diperoleh dari sistem akunting Bank Indonesia. Nah, hal ini itu berlaku untuk GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing. Nah, jumlah DPK yang dimaksud dalam perhitungan ini adalah terdiri dari jumlah DPK dalam rupiah pada seluruh kantor Bank Indonesia dan jumlah DPK dalam valuta asing pada seluruh kantor bank di Indonesia. Nah, khusus untuk DPK dalam rupiah meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk. Yang terdiri dari yang pertama itu giro nasabah, yaitu simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro atau surat perintah pemindahan bukuan yang lain. Kemudian yang kedua, simpanan berjangka. Nah, hal ini bisa berupa deposito berjangka dan sertifikat deposito. Sedangkan sertifikat deposito yaitu simpanan berjangka yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tetapi dapat diperjualbelikan. Kemudian tabungan yaitu simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik oleh masyarakat menggunakan cek, biliet giro atau yang dipersamakan dengan itu. Kemudian kewajiban-kewajiban lainnya. Nah, sedangkan DPK dalam valuta asing itu meliputi kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga termasuk bank di Indonesia, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri dari yang pertama itu giro, yang kedua simpanan berjangka, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Kemudian jasa giro Bank Indonesia. Yang pertama yaitu persentase jasa giro. Nah, yang pertama sesuai dengan peraturan. Kemudian jasa giro Bank Indonesia. Yang pertama itu persentase jasa giro. Nah, yang A itu sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor 6/15/PBI/2004 tentang giro wajib minimum bank umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Bank Indonesia nomor 7/49/PBI/2004
tahun 2005, Bank Indonesia memberikan jasa giro sebesar 6,5% per tahun terhadap bagian saldo rekening giro rupiah bank yang diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban pemeliharaan tambahan GWM dalam rupiah. Kemudian yang B, itu persentase jasa giro tersebut dalam huruf A merupakan tingkat bunga efektif tahunan yang ditentukan berdasarkan periode compounding harian selama 360 hari dengan rumus sebagai berikut. Tingkat bunga efektif tahunan yaitu 1 plus tingkat bunga tahunan per 360 hari tutup kurung 360 hari min 1. Nah, itu dengan demikian jasa giro yang diberikan terhadap bagian saldo rekening giro rupiah bank yang diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban memelihara tambahan GWM dalam rupiah adalah sebesar 0,0175% per hari. Nah, kemudian yang kedua itu perhitungan jasa giro. Nah, yang A itu jasa giro dihitung untuk setiap hari kerja berdasarkan saldo rekening giro rupiah bank yang tercatat dan diperoleh dari sistem akunting Bank Indonesia. Nah, yang kedua itu dalam hal tanggal-tanggal untuk pengkreditan jasa giro oleh Bank Indonesia jatuh pada hari libur, maka pengkreditan saldo rekening giro bank dilakukan oleh Bank Indonesia pada hari kerja berikutnya. Kemudian yang ketiga, itu dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pengkreditan yang terkait dalam pemberian jasa giro oleh Bank Indonesia dapat langsung mengkredit atau mendebit rekening giro bank yang bersangkutan. Nah, istilah pengkreditan oleh Bank Indonesia sama dengan pendebitan oleh bank umum. Nah, sebaliknya pendebitan oleh Bank Indonesia merupakan pengkreditan oleh bank umum secara jurnal adalah jurnal pengkreditan jasa giro oleh atau di Bank Indonesia, yaitu tanggal dan rekening biaya jasa giro di debit dan giro bank umum di kredit. Kemudian untuk jurnal pendebitan di bank umum itu untuk rekening giro Bank Indonesia di debit, kemudian pendapatan bunga jasa giro itu di kredit. Kemudian contoh perhitungan jasa giro 1. Nah, Bank A itu memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar 55 triliun rupiah. Nah, LDR di atas 90%. Nah, GWM harian yang wajib dipelihara untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar yang A itu 5% dari 55 triliun rupiah yaitu sebesar 2.750 miliar rupiah. Sebagaimana dimaksud dalam kriteria pemenuhan GWM poin 1 di atas, ditambah dengan yang B 3% dari 55 triliun rupiah yaitu sebesar 1.650 miliar rupiah sebagaimana dimaksud dalam kriteria pemenuhan GWM pada poin 2. Nah, saldo rekening giro rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar 4.400 miliar rupiah atau 8% dari DPK dalam rupiah. Nah, bagi Bank A, jasa giro pada tanggal 24 Januari hanya diberikan terhadap bagian saldo rekening giro rupiah yang ditempatkan untuk pemenuhan ketentuan tambahan GWM, yaitu sebesar 1.650 miliar rupiah dengan cara perhitungan sebagai berikut, yaitu 0,0175% dikali dengan 1.650 miliar rupiah, yaitu 288 miliar 750 juta rupiah. Nah, jurnalnya yang diperlukan di Bank A adalah pada rekening giro Bank Indonesia itu di debit, kemudian pendapatan bunga jasa giro itu di kredit. Nah, sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Bujirayu, NPM 078. Di sini akan melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya adalah sanksi pelanggaran giro wajib minimum. Perlu diperhatikan bahwa pendebitan rekening giro bank sebagai akibat pembebanan sanksi pelanggaran GWM dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah tanggal terjadinya pelanggaran GWM.
Yang kedua, dalam hal tanggal-tanggal untuk pendebitan rekening giro bank jatuh pada hari libur, maka pendebitan saldo rekening giro bank dilakukan oleh Bank Indonesia pada hari kerja berikutnya. Yang ketiga, dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pendebitan yang terkait dengan pengenaan sanksi pelanggaran GWM oleh Bank Indonesia dapat langsung mendebit atau mengkredit rekening giro bank yang bersangkutan. Pendebitan rekening giro Bank Indonesia berarti merupakan pengkreditan bagi bank umum. Pengkreditan giro Bank Indonesia oleh bank umum merupakan pembebanan rekening yang bersangkutan. Dengan demikian, jurnal untuk mencatat pembayaran sanksi ini di bank umum adalah biaya lainnya penalti pelanggaran di debit, kemudian giro Bank Indonesia dikredit. Yang selanjutnya adalah contoh 1 perhitungan sanksi. Contohnya, Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar 20 triliun rupiah. LDR di atas 90%, GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar 5% dari 20 triliun rupiah. Kemudian yang kedua 2% dari 20 triliun rupiah. Nah, saldo rekening giro rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar 1 triliun 200 miliar rupiah atau 6% dari DPK dalam rupiah. Sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM sebesar 200 miliar rupiah. Suku bunga JIBOR pada tanggal 24 Januari adalah sebesar 6%. Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 Januari adalah sebagai berikut, yaitu kekurangan GWM kali 125% kali suku bunga JIBOR kali hari kerja dibagi 360 kali 100, yaitu 200 miliar dikali 1,25 kali 6 kali 1 dibagi 360 kali 100 sama dengan 41.666.667 rupiah. Nah, kemudian untuk jurnalnya adalah biaya lainnya penalti pelanggaran yaitu di debit senilai 41.666.667 rupiah pada giro Bank Indonesia. Dalam hal terjadi pelanggaran GWM dalam rupiah dan rekening giro rupiah bank dimaksud bersaldo negatif, maka bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% dari rata-rata suku bunga jangka waktu 1 hari overnight dari JIBOR pada hari terjadinya pelanggaran terhadap GWM dalam rupiah yang wajib dipelihara, ditambah dengan 150% dari suku bunga PUAB untuk jangka waktu 1 hari yang tercatat di PIPU terhadap saldo negatif untuk setiap hari pelanggaran. Selanjutnya, di sini terdapat contoh perhitungan sanksi. Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai tanggal 15 bulan Januari sebesar 20 triliun rupiah. LDR di atas 90%, GWM harian yang wajib dipelihara untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar 5% dari 20 triliun rupiah. Yang kedua, 2% dari 20 triliun rupiah. Saldo rekening giro rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar minus 1 triliun 200 miliar rupiah, sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM yang wajib dipelihara sebesar 1 triliun 400 miliar rupiah dan saldo negatif sebesar minus 1 triliun 200 miliar rupiah. Suku bunga JIBOR pada tanggal 24 Januari adalah sebesar 6%. Suku bunga PUAB pada tanggal 24 Januari adalah sebesar 7%. Kemudian perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 Januari adalah sebagai berikut. GWM rupiah yang wajib dipelihara dikali 125% dikali suku bunga JIBOR kali hari kerja dibagi dengan 360 kali 100, yaitu 1,4 miliar kali 1,25 kali 6 kali 1 dibagi 360 kali 100 sama dengan 291.666.667 rupiah. Kemudian dilanjutkan ditambah dengan perkalian jumlah saldo negatif rekening giro rupiah bank di Bank Indonesia dengan 150% dikali suku bunga PUAB untuk jangka waktu 1 hari dengan rumus sebagai berikut. Saldo negatif kali 150% kali suku bunga PUAB 1 hari yang tercatat pada PIPU kali 1 hari
dibagi 360 kali 100, yaitu 1,2 triliun dikali 1,5 kali 7 kali 1 dibagi 360 kali 100 sama dengan 350 juta. Dengan demikian, jumlah penalti pelanggaran untuk kasus ini adalah 291.666.667 rupiah ditambah 350 juta sama dengan 641.666.667 rupiah. Nah, untuk jurnalnya adalah biaya lainnya penalti pelanggaran di debit, kemudian Giro Bank Indonesia di kredit. Selanjutnya ada contoh kasus perhitungan GWM, jasa giro, dan sanksi pelanggaran GWM. Contoh kasusnya, Bank ABC memiliki rata-rata harian dana pihak ketiga atau DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan 15 bulan Januari sebesar 55 triliun rupiah dan perhitungan besarnya LDR pada akhir masa laporan minggu kedua adalah 80%. Saldo rekening giro rupiah Bank A di Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar 4.950 miliar rupiah. Tanggal 25 Januari adalah sebesar 4.950 miliar rupiah. Tanggal 26 Januari adalah sebesar 4.565 miliar rupiah. Tanggal 27 Januari 555 miliar rupiah. Tanggal 28 Januari 7.051 miliar rupiah. Tanggal 29 Januari 6.050 miliar rupiah. Tanggal 30 Januari 4.950 miliar rupiah. Kemudian yang terakhir 30 Januari sebesar 4.950 miliar rupiah. Diasumsikan tanggal 24, 25, 31 Januari dan tanggal 1 Februari adalah hari libur dan rata-rata suku bunga jangka waktu 1 hari overnight dari JIBOR pada tanggal 26 Januari adalah sebesar 8%. Yang pertama ada perhitungan GWM. GWM harian yang wajib dipelihara untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar 5% dari 55 triliun rupiah. 3% dari 55 triliun rupiah, 1% dari 55 triliun rupiah. Yang kedua, ada perhitungan jasa giro dan catatan jurnalnya. Yang pertama, perhitungan jasa giro untuk masing-masing tanggal 27, 28, 29, dan 30 Januari adalah sebagai berikut. 0,0175% dikali bagian saldo rekening giro rupiah bank yang merupakan kewajiban pemeliharaan tambahan GWM yaitu 0,0175 di persen kali 2,2 triliun sama dengan 385 juta. Saldo rekening giro rupiah pada tanggal 24, 25, dan 31 Januari tidak diberikan jasa giro karena tanggal-tanggal tersebut jatuh pada hari bukan hari kerja. Kemudian yang kedua, pengkreditan jasa giro oleh Bank Indonesia untuk masing-masing tanggal 27 sampai 30 Januari dilakukan oleh Bank Indonesia pada rekening giro rupiah bank pada tanggal 2 Februari karena tanggal 1 Februari jatuh pada hari libur. Jasa giro yang dikreditkan ke rekening giro rupiah bank pada tanggal 2 Februari adalah sebesar 4 kali 385 juta, yaitu sebesar 1.500. Yang selanjutnya, perhitungan sanksi pelanggaran GWM dan catatan jurnalnya. Sanksi terhadap kekurangan pemenuhan GWM pada tanggal 26 Januari dihitung sebagai berikut. 385 miliar dikali 1,25 kali 8 kali 1 hari dibagi 360 kali 100 sama dengan 106.944.444 rupiah. Untuk pendabetan rekening giro rupiah bank oleh Bank Indonesia untuk sanksi atas kekurangan GWM pada tanggal 26 Januari sebesar 106.944.444 rupiah dilakukan pada hari kerja berikutnya yaitu pada tanggal 27 Januari. Dengan demikian, Bank ABC melakukan pengkreditan pada tanggal tersebut sebagai berikut. Biaya lainnya penalti pelanggaran GWM di debit senilai 106.944.444 rupiah pada Giro Bank Indonesia.